Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat persahabatan dan pertemanan. Saya Dwi Widiana dan kita akan belajar bagaimana sih Islam mengajarkan kita untuk menjalin persahabatan yang benar sehingga dapat mendekatkan kita kepada Allah dan memberi manfaat di dunia dan akhirat nantinya. Apa sih pengertian persahabatan dalam Islam? Dalam Islam, persahabatan bukan hanya sekedar berbagi tawa dan tangis. Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa persahabatan adalah jalan untuk meraih ridho Allah. Sebuah ikatan yang tidak hanya sebatas di dunia, tapi juga diharapkan terus berlanjut di akhirat kelak nantinya. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali nasihat mengenai pentingnya memiliki teman yang baik. Di surat Al-Kahfi ayat 28, yang artinya, bersabarlah engkau hai Muhammad bersama orang-orang yang tetap tunduk pada Rabb-nya waktu pagi dan waktu malam. Mereka yang hanya mengharap keridhaannya, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul agar bersabar dan menahan diri untuk duduk bersama dengan sahabatnya yang tekun beribadah sepanjang hari hanya karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, memandang rendah dan meremehkan orang yang hidup miskin tidak dibenarkan dalam Islam, terutama bila mereka orang alim ibadah dan takwa. Bagaimana sih adab berteman dalam Islam? 1. Memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mendatangkan banyak kebaikan. Ini adalah kriteria sahabat yang baik. Yang pertama, mau mengingatkan kita ke jalan yang benar. Yang kedua, menjadi penghibur ketika kita dalam keadaan sedih. Yang ketiga, memberikan motivasi dan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Yang keempat, mengajak kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Bersahabat dengan orang yang buruk dapat membahayakan diri kita dan memberi pengaruh buruk bagi lingkungan dan sekitar kita. Kita akan menjadi orang yang memiliki perilaku buruk tanpa kita sadari, dan hal itu akan menjadikan penyebab kehancuran diri kita sendiri. Na'udzubillah. Yang kedua, menjaga kepercayaan. Kepercayaan merupakan dasar dari hubungan pertemanan. Maka dengan menjaga kerahasiaan dan amanah, hal yang penting dalam hubungan pertemanan itu sangat wajib. Yang ketiga, memberikan dukungan. Memberi dukungan dan motivasi kepada teman, baik dalam suka maupun duka, dengan dukungan positif, tunjukkan kepedulian dan empati kepada teman kita, maka dari itu teman sejati selalu ada untuk kita. Yang keempat, saling mengingatkan. Dalam hal ini, nasihat yang diberikan harus berdasarkan kasih sayang, bukan hanya untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Contohnya, ketika kita berkumpul atau bermain dan mendengar adzan, kita saling mengingatkan dan bergegas melaksanakan sholat. Yang kelima, bersikap sopan dan santun. Sangat penting agar hubungan tetap harmonis dan saling menghormati. Misalnya, ketika teman sedang curhat atau bercerita, dengarkan dan penuh perhatian dan jangan memotong pembicaraannya. Contoh lainnya yaitu ketika kita bercanda,
itu tidak berlebihan dan mengucapkan kata-kata kotor. Yang keenam, menghindari hasad dan iri. Bersyukur atas apa yang telah dimiliki karena setiap orang memiliki rezeki dan karunia yang berbeda-beda. Fokus pada hal positif atas apa yang telah kita miliki. Belajar dari keunggulan teman. Saat teman mencapai sesuatu yang baik, maka jadikan itu sebagai motivasi. Daripada kita iri, kita lebih baik berpikir bagaimana caranya agar aku bisa mencapai hal yang sama. Lihat hal itu sebagai inspirasi dan menghilangkan perasaan negatif di dalam diri kita sendiri agar tidak terjerumus sifat hasad atau iri tersebut. Ada cerita singkat dari kisahnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat setia dan beriman kuat. Saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar menemani beliau, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Ketika mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, Abu Bakar selalu menjaga dan melindungi Nabi dari ancaman kaum Quraisy. Cerita ini menceritakan tentang persahabatan yang sangat kuat antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Abu Bakar menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan menemani Nabi Muhammad dalam hijrah dan melindungi beliau dari banyak bahaya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya persahabatan yang tulus dan berdasarkan iman. Abu Bakar adalah contoh sahabat sejati yang siap berkorban demi sahabatnya dan demi membela agama. Saudara tidak selalu dilahirkan dari darah yang sama, tapi dari hati yang saling memahami dan saling mendukung. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu persahabatan yang baik adalah anugerah yang berharga. Kita harus selalu menjaga dan merawat persahabatan yang telah kita miliki agar kita bisa bersama-sama kembali di surga nantinya. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.